Shalom umat Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan, dalam sukacita Tuhan. Karena kita adalah umat Tuhan, umat yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan sampai kepada perenungan dari pembacaan kita hari ini dalam kitab Bilangan pasal 4 sampai dengan 6. Dan kita akan melihat bersama-sama kali ini penghitungan khusus kepada suku Lewi, lalu kemudian bagaimana Tuhan mengadakan pemisahan orang Israel terhadap mereka-mereka yang dikategorikan najis, lalu hukum Nasar yang secara khusus bagi mereka yang mengambil janji atau sumpah di hadapan Tuhan, dan itu disebut Nasir, lalu kemudian kata-kata berkat. Itu yang terutama yang kita lihat di akhir dari pembacaan atau perenungan firman Tuhan pada hari ini, kata-kata berkat yang disampaikan oleh Harun kepada umat Israel yang merupakan perintah dari Tuhan tentunya. Kita akan masuk di pasal yang keempat. Dan kita berhadapan dengan kelanjutan perhitungan dalam suku Lewi, dan secara khusus yaitu mereka pria yang berusia 30 sampai 50 tahun. Karena Tuhan sedang menyiapkan mereka untuk tugas-tugas tertentu di dalam kemah pertemuan. Dan jadi kali ini kita berhadapan dengan penghitungan secara khusus berhubungan dengan pengaturan tugas-tugas mereka di dalam pelayanan di Kamar Suci dan di dalam kemah pertemuan. Yang pertama kali yaitu Bani Kehat, dan terhitung dengan angka yang luar biasa. Kalau saya sampaikan kepada saudara, setiap penghitungannya sesuai dengan di Alkitab dikatakan 2250 untuk Bani Kehat aja. Nah, Bani Kehat aja ini mereka bertugas untuk mengangkat barang-barang Maha Kudus, dan jadi mereka berurusan dengan ruang kudus dan ruang Maha Kudus, dan semua pekerjaan ini dipimpin oleh Eleazar, seorang anak dari Harun, Imam Harun. Dan ada yang menggelitik saya, saudara, di dalam tugas-tugas. Kalau saudara baca ya, penjelasan tugas dari Bani Kehat ini, dan kalau saudara bisa baca, ada pegang Alkitab dan baca ayat 19 dan ayat 20, itu berbicara tentang kepo yang berakibat fatal. Jadi mereka hanya bertugas untuk mengangkat, tetapi ada anak-anak Harun yang akan mengurus segala sesuatu berkaitan dengan semua perlengkapan dan peralatan yang dipakai di ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi pada saat mereka masuk pun mereka nggak boleh melihat-lihat. Jadi mereka akan diarahkan kepada tempat mereka bertugas, dan itu aja yang mereka harus lakukan. Dan dikatakan jangan sampai mereka melihat-lihat. Kalau mereka melihat-lihat bisa-bisa mereka mati. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat-lihat gara-gara kepo kan, saudara ya. Dan inilah, hati-hati dengan kepoan kita. Kalau kepo untuk mengenal Tuhan, kepo untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, hal-hal yang ya kita tidak mengerti, kita begitu terdorong untuk tahu itu baik. Tapi untuk yang tidak perlu kita lihat, kita tidak perlu untuk kita kepo, kita harus berhati-hati untuk menghindar ya. Oke, kita lanjut ke Bani Gerson. Bani Gerson terhitung semuanya yaitu 2630. Wow, itu cuma laki-laki yang berusia 30 sampai 50. Usia yang sungguh-sungguh bisa dipercaya dan bisa diberi tanggung jawab untuk bekerja. Dan secara fisik tentunya mereka masih termasuk masa-masa produktif. Dan Bani Gerson ini tugasnya adalah mengangkat tenda-tenda kemah pertemuan dan kemah suci. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dipimpin oleh salah satu anak dari Imam Harun, yaitu Itamar. Dan selanjutnya adalah Bani Merari, dan terhitung mereka semua adalah 3200. Dan untuk Bani Merari ini mereka bertugas untuk mengangkat tiang-tiang, mengangkat kayu-kayu, papan-papan, patok, segala tali temali dan lain-lain. Dan pekerjaan ini masih terus dipimpin oleh Itamar juga. Dan total semua dari suku Lewi, mereka yang berusia 30 sampai 50 tahun, mereka yang pria berusia 30 sampai 50 tahun, total semuanya adalah 8580. Ini baru suku Lewi ya, saudara. Ada 11 suku lainnya di bangsa Israel. Dan coba saudara bayangkan satu suku aja yang usia 30 sampai 50
pria itu berjumlah 8.580. Coba saudara bayangkan 12 suku, jadi ada 11 lagi suku, lalu belum lagi semua pria, lalu kemudian ditambah dengan wanita dan anak-anak. Itu luar biasa sekali, saudara. Bagaimana Tuhan mempercayakan Musa untuk memimpin bangsa yang luar biasa besar ini. Dan sebab itulah perlu banyak, dan kalau saudara membaca dari awal ya, dari kitab Keluaran dan Imamat, saudara melihat bagaimana korban-korban itu begitu banyak, dan tiap-tiap hari ada korban. Dan semua suku Lewi ini, mereka adalah orang-orang yang bekerja di dalam untuk kemah pertemuan dan kemah suci, dan mereka itu makan, mereka tidak bekerja yang lain, mereka tidak menabur dan sebagainya, tapi mereka makan, dipelihara oleh 11 suku yang lain yang Tuhan tetapkan bagi mereka untuk memelihara suku Lewi ini lewat korban-korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan suku Lewi ini, imam-imam dan suku Lewi itu mendapat jatah dari situ, dan mereka juga mendapatkan dari korban-korban sajian, tepung dan sebagainya, semua yang baik yang dipersembahkan oleh umat Israel. Mereka juga mendapat jatah untuk makan dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan itu adalah cara-cara Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dan kita terus melihat bahwa Tuhan mulai menata kehidupan mereka, bahkan menolong Musa di dalam kepemimpinannya. Lalu pasal yang kelima berbicara tentang peraturan mengenai orang-orang najis. Dan kita melihat di situ bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk memisahkan orang-orang najis. Dan orang-orang najis, Tuhan katakan mereka jangan dan tidak boleh tinggal di dalam perkemahan orang-orang Israel pada umumnya. Nah, saudara, kita sedang berbicara bukan Tuhan tidak punya belas kasihan, saudara, tetapi kita berbicara Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa sebagai umat Tuhan, biarlah kita menghormati kekudusan Tuhan dengan menjaga kehidupan kita sedemikian rupa. Dan jangan kita lupakan bahwa Tuhan mengajar mereka tentang kesehatan, tentang berbagai hal. Dan sepantasnya setiap orang yang menanggapi Tuhan dengan benar, menanggapi semua larangan, menanggapi semua perintah dari Tuhan, mereka akan terpelihara, karena itu janji Tuhan bagi umat Tuhan. Dan orang-orang yang najis di situ adalah mereka yang tidak tahir, masuk kategori tidak tahir juga, mereka yang sakit kusta, dan mereka yang ada lelehan ya, pendarahan atau sakit kelamin ya. Dan mereka juga yang bersentuhan dengan mayat dan berurusan dengan mayat. Dan itu adalah hal-hal yang basic atau hal-hal yang utama sebenarnya dari kehidupan. Bahkan kalau kita mau kaitkan itu dengan kehidupan rohani. Nah, di situ secara keras dan agak tegas gitu loh ya, dikatakan bahwa mereka diusir keluar dari perkemahan. Nah, saudara, kita akan maju terus. Kita lihat di pasal ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan aturan untuk penebusan salah. Penebusan salah adalah mereka yang melakukan dosa, apakah pria atau wanita, lalu kemudian mereka berubah setia. Berubah setia artinya mereka jadi tidak setia lagi, berarti kepada Tuhan. Dan dosa untuk ketidaksetiaan kita kepada Tuhan itu dosa besar di mata Tuhan. Tetapi selalu kita bilang bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Kita tidak setia karena kita biasanya belain dosa dalam hidup kita. Kita tidak mau bertobat, kita tidak mau berubah dan sebagainya. Dan Tuhan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Dan Tuhan katakan kalau mereka mengaku dosa mereka, memang ada jalan, dan jalannya itu adalah mereka harus membayar tebusan atas pelanggaran, atas kesalahan mereka, atas dosa mereka, plus 1/5. Dan kita melihat kalau kita merujuk di hari-hari sebelumnya, kita lihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Israel, pelanggaran dan sebagainya, waktu mereka mempersembahkan korban, selalu ada ukuran-ukurannya, ada harga-harganya. Itu berbicara kepada kita, kepada saya, sekaligus mengingatkan bahwa tidak ada dosa yang gratis, semua dibayar. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah bayar bagi kita di kayu salib.
Dan ini semua mereka pada akhirnya waktu mereka menebus kesalahan mereka, mereka harus mempersembahkan korban dan mengikat. Kita tidak bisa lepas dari pelanggaran dan dosa kita tanpa penebusan Kristus bagi kita. Sebab itu kita mengucap syukur kita punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kita. Haleluya. Lalu kemudian berikutnya adalah berbicara soal hubungan suami istri ya, soal perzinahan istri, lalu kemudian soal cemburu suami terhadap istri, hal-hal sedemikian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan. Tuhan tahu betul kelemahan manusia, dan Tuhan memberikan pengaturan dan juga memberikan solusi kepada manusia. Seperti yang saya bilang, tidak ada dosa dan pelanggaran kalau kita mau bertobat, kita selalu melewati korban. Harus ada penebusan dan korban, dan itu adalah berbicara Tuhan Yesus dengan kasih setianya bagi kita. Dan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab itu dalam tingkat manapun kita bersyukur kalau kita tetap menjaga diri di hadapan Tuhan, dan kita boleh menikmati terus, dan kita sadar kita dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan yang kita menikmati, begitu menikmati hubungan dengan Tuhan. Tapi apabila kita merasa kita seperti salah satu yang disebutkan, kita adalah orang-orang yang najis di hadapan Tuhan, atau najis pun bisa disembuhkan. Ada jalan untuk kesembuhan, saudara. Itu dia kalau kita bertobat di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan hal-hal yang lain, pelanggaran-pelanggaran kita sebagai umat Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Sebab itu mari kita dekat dengan Tuhan dan memiliki hati yang lembut, yang gampang untuk dinasihati, gampang untuk diarahkan untuk kita sampai kepada pertobatan, dan akhirnya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian di pasal yang ke-6, pasal terakhir pada hari ini yang kita baca, berbicara tentang nasar, seorang nasir. Kalau nasir itu di dalam bahasa Alkitab, seperti yang saya baca di ensiklopedia, itu berbicara, nasir itu adalah dari bahasa Ibrani, adalah seseorang yang secara sukarela bernasar atau mengambil sumpah, dan dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya, berbicara di sini hidup adalah hidup secara waktu tertentu atau seumur hidupnya. Berarti dia memisahkan dirinya dan dia menyerahkan untuk Tuhan. Dan berbicara memisahkan dirinya semata-mata bukan berarti dia tidak bersentuhan dengan masyarakat, tetapi hidupnya dia dedikasikan untuk Tuhan dan untuk pelayanan. Dan pada masa bangsa Israel adalah orang yang mendedikasikan hidupnya. Pada pasal-pasal sebelumnya kita berbicara tentang ini, yaitu menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk dipekerjakan di dalam kemah pertemuan atau kemah suci, di dalam hal-hal tentang pelayanan walaupun mereka tidak melayani seperti para imam. Dan di ayat yang kedua di pasal yang ke-6, di situ dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa di masa lalu pun Tuhan sudah memberikan kesempatan baik pria atau wanita untuk terlibat, untuk menyerahkan diri, untuk melayani Tuhan dan mengkhususkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Sebab itu kita mengucap syukur. Jadi jangan merasa saudara perempuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. No, kita bisa melakukan apapun yang Tuhan inginkan bagi kita. Lihat di perjanjian lama, ada juga yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk menjadi pemberita, menjadi nabi Tuhan, perempuan, saudara. Jadi jangan khawatir, selalu ada tempat bagi siapapun di dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita tetap semangat. Kita menangkap rencana Tuhan dan menangkap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari serahkan hidup kepada Tuhan. Dalam kapasitas apapun, dalam hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah bagian Tuhan. Seperti Musa, Tuhan memperlengkapi dia dengan segala apapun yang dia dapat lakukan. Saudara melihat bahwa begitu banyak yang dipimpin oleh Musa,
dan dia mungkin tidak mengerti satu persatu, tetapi Tuhan memberikan nama-nama dan Tuhan menyuruh apapun secara detail kepada Musa untuk Musa melakukannya. Jadi lakukanlah bagian kita. Bagian kita adalah tanggung jawab kita. Selebihnya adalah anugerah Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Dan yang paling saya suka adalah ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat terakhir di kitab Bilangan pasal yang ke-6 yang seringkali suka dipakai sebagai benediction atau kata-kata berkat bagi jemaat Tuhan di akhir dari ibadah. Saya juga sering melakukannya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa di ayat 23, 22 dan 23, di situ dikatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Dan ini berbicara soal panggilan Tuhan, bahwa umat Tuhan dipanggil untuk diberkati dan untuk menjadi berkat, saudara. Dan imam-imam itu dipanggil untuk menyampaikan berkat bagi umat Tuhan. Karena hati Tuhan adalah untuk memberkati kita, untuk memberkati umat Tuhan, memberkati saya dan saudara. Sebab itu tetap semangat dalam keadaan apapun, saudara. Ingat bahwa saudara dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab itu lakukan apa yang saudara lakukan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Dan saya ingin mengatakan kata-kata berkat ini kepada semua saudara, semua yang mendengarkan, bahkan engkau yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terimalah kasih karunia, terimalah berkat berkelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memerintahkan Harun untuk menyampaikan kata-kata berkat ini. Saya ingin menyampaikan ini dan terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.